Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ismail Lutfiana. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang studi kelayakan bisnis mulai dari kelompok 1 sampai 6. Nah, kelompok yang pertama yaitu aspek pasar. Nah, aspek pasar merupakan salah satu bagian penting dalam studi kelayakan bisnis karena berkaitan dengan kebutuhan konsumen terhadap produk atau jasa yang ditawarkan. Nah, analisis aspek pasar meliputi supply dan demand, peluang usaha, proyeksi penjualan, analisis SWOT, analisis pesaing, serta strategi pemasaran. Nah, melalui analisis ini, pelaku usaha dapat mengetahui potensi dasar dan menentukan strategi yang tepat untuk mencapai keberhasilan usaha. Nah, selanjutnya materi kelompok 2, yaitu aspek finansial dan aspek manajemen organisasi. Nah, aspek finansial digunakan untuk menilai kemampuan usaha dalam menghasilkan keuntungan dan mengelola keuangan. Aspek teknis berkaitan dengan proses produksi, lokasi usaha, tata letak fasilitas, dan penggunaan teknologi. Nah, sedangkan aspek manajemen organisasi berfungsi mengatur struktur organisasi, pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab agar kegiatan usaha berjalan secara efektif dan efisien. Nah, selanjutnya materi kelompok 3 yaitu aspek sosial dan aspek ekonomi. Nah, aspek sosial dan aspek ekonomi merupakan bagian penting dalam studi kelayakan bisnis. Nah, aspek sosial menilai pengaruh usaha terhadap masyarakat seperti penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, aspek ekonomi menilai kontribusi usaha terhadap perekonomian seperti peningkatan pendapatan masyarakat, pendapatan daerah, pertumbuhan ekonomi, dan pemanfaatan sumber daya yang tersedia. Nah, selanjutnya itu materi kelompok 4, yaitu tentang aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis. Nah, aspek lingkungan dalam studi kelayakan bisnis merupakan analisis yang dilakukan untuk menilai dampak suatu usaha terhadap lingkungan hidup. Aspek ini bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan usaha yang dijalankan dapat diterima oleh lingkungan dan masyarakat serta tidak menimbulkan kerusakan yang merugikan. Nah, analisis lingkungan meliputi pencemaran udara, air, tanah, pengelolaan limbah, penggunaan sumber daya alam, serta AMDAL. Nah, selanjutnya itu materi kelompok 5, yaitu dampak kegiatan usaha terhadap lingkungan dan pengelolaan limbah. Nah, kegiatan usaha memberikan manfaat bagi pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan. Nah, salah satunya itu permasalahan yang sering muncul adalah limbah B3 yang dapat membahayakan manusia, hewan, tumbuhan, dan lingkungan. Nah, oleh karena itu diperlukan pengelolaan limbah yang baik serta penerapan teknologi yang ramah lingkungan. Nah, selanjutnya itu materi terakhir yaitu manajemen proses pembiayaan bank syariah. Nah, manajemen proses pembiayaan bank syariah merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam penyaluran dana kepada nasabah sesuai prinsip syariah. Nah, proses ini meliputi pengajuan pembiayaan, analisis kelayakan, persetujuan akad, pencairan dana, monitor hingga pelunasan pembiayaan. Nah, tujuannya itu untuk memastikan pembiayaan berjalan aman, efektif, dan sesuai syariah Islam. Nah, jadi teman-teman, jadi kesimpulannya itu berdasarkan pembahasan kelompok 1 sampai kelompok 6 dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu usaha tidak hanya ditentukan oleh keuntungan yang diperoleh, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai aspek seperti aspek pasar, finansial, teknis, sosial, ekonomi, dan lingkungan, serta manajemen pembiayaan. Nah, semua aspek tersebut saling mendukung dalam menentukan kelayakan dan keberlanjutan suatu usaha dengan perencanaan dan pengelolaan yang baik.
usaha dapat berkembang secara optimal dan memberikan manfaat bagi banyak pihak. Nah, itu tadi presentasi dari kelompok 1 dan 6 sampai 6. Nah, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.